Arwang kok beri ngupload video ya, video 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 rada-rada ya mistis lah kan, kok ngupload ning TikTok. Tak dapat 2 hari lah FYP langsung 64.000. video apa? Video horor, benar Arwang. Cerita-cerita mistis loh. Iya. Lebar aja berarti memang banyak. Iya. Memang kemarin-kemarin dilihat di TikTok juga lumayan banyak itu orang yang apa namanya? Orang senengku sih Iya, komen Arwang. penasaran. Iya. Memang di Situbondo ada Mas ya lokasi-lokasi yang agak mistis itu ada ya. Mones itu Bondo di Situbondo wah itu banyak, tapi ada beberapa yang memang lokasinya itu sangat kuat. Iya termasuk ruah gedung bioskop saya beri kok ruah upload saya tak 64.000 dalam 2 hari. Pasar di pasar. Iya. Tapi selain itu ya banyak sih tempat-tempat saya memang mistis ruah kuat, aura negatifnya itu juga kuat. Ya di daerah-daerah pegunungan ya banyak ya secara ruas Kan sering keliling-keliling Situbondo itu ya. Di mana sih berlibur? Monse beni beklebur area saya daerah martian mistis serwa gitu, saya mistis serwa aura mistis serwa kuat enggak neng gunung gitu juga aura mistisnya kuat. Gimana berapa pengalaman Mas? Monse gunung ringgit ruang kok awal ke gunung ringgit ruang itu tahun 2012. Ruang kok betul orang ngibur rombongan 11 orang. Ruang ngibur rombongan 11 orang. Rombongan narwa bocil kakak piro. Dari mana? Tapi baru salah satu rombongan narwa dari Satpol PP. Sampai betul ruah baru rombongan saya taker para. Lama dah ke warung ini, Mas Feli. Dari mana Mas? Ya, saya baru saja ini sih orang dari gunung ini Mas. Mas lemah. Ini hobi Mas. Ya, Mas kenapa ini? Mas kenapa dulu? ST ya. ST lah. Gorengan lagi ya? Iya. Gorengan ya? Gorengan dulu. Lanjut lu. Berapa tadi saya ringgit itu? Gunung gitu kan. Memang gunung itu kebanyakan itu diacukan sama orang. Karena apa? Karena memang ketinggiannya yang memang tidak terlalu tinggi, yakni 1250 mdpl. Berapa jam itu biasanya? Ya tergantung dari fisik sih. Kalau ada yang fisiknya memang bener-bener dipersiapkan itu ya 5-6 jam ya memang. Nanti kapan-kapan tim kupluk merah di sana juga. Siap itu. Berapa itu ceritanya Mas? Oh iya, dulu itu tahun 2013 nggak pernah waktu itu nganter benih rombongan sih ada beberapa. 13 ini. 2013. Kalau 2012 tuh awal saya ke Gunung Ringgit. 2013 saya kembali lagi di pertengahan tahun 2013 tuh bawa 3 orang pendaki waktu itu. Awal-awal waktu pendakian itu ya normal aja seperti pendaki-pendaki lainnya gitu. Wah ini tambah manis kayaknya nih ya. Telap loh. Mari aja Ya awal-awal pendakian sih biasa kayak normal-normal aja kayak pendakian-pendakian orang-orang sebelumnya gitu semestinya gitu. Pas nyampe di trek awal tuh di mungkin teman-teman IWS ini paham lah trek ini. Itu trek awal itu ada jalur di kanan kiri tuh ada pohon kayu curun atau kayu Palembang. Waktu saya memasuki trek itu arwah kok lah tak nyaman lah arwah. Loh kok pendakian kali ini saya kok kayak membawa mayat. Arwah mak bisa nari ya. Itu saya cuekan. Ternyata kok lama kelamaan kok muncul lagi firasat seperti itu. Arang kok pendakian sesatnya mak enggak saya ngibu mayat ya. Arya apa? Cuek kaki boleh kok saya cuekan lagi itu. Kenapa kok pendakian kali ini saya kok seperti membawa mayat. Nah akhirnya nyampe di pos 1 itu sekitar jam 5 sore. Kita berangkat jam 3 sore.
Nyampe di pos 1 itu jam 5 sore. Ya biasa, anak-anak saya suruh bersih, sholat, istirahat, makan di sana. Nah, setelah itu saya lamatur ke juru kuncinya, Pak Haji Taufik, untuk meminta izin melakukan yang namanya pendakian hingga ke puncak atau namanya Gunung Soonan gitu. Sebenarnya waktu pas berangkat dari pos 1 ke pos 2 itu kita gak nunggu selesainya maghrib. Itu kesalahan kita sih, kesalahan fatal waktu itu. Jadi kita berangkat waktu itu sebelum maghrib. Jadi kita maghribannya di pertengahan trek. Itu pun kita gak sholat waktu itu. Kesalahannya, iya. Mm. Mungkin sekitar jam 8 malam kita sudah melewati yang namanya mata air 2. Jadi sumber mata air yang kedua. Terus ya saya kan posisi waktu itu saya sendiri kan di belakang. Jadi mengcover rombongan, istilahnya yang namanya yang ini sweeper. Dia mengcover yang namanya rombongan. Nah, di depan tuh ada tiga teman saya itu. Jadi saya di belakang mengcover rombongan. Nah, tiba-tiba di pertengahan jalan itu ada semacam saya merasa ada belasan atau puluhan kuda itu dia itu kayak mendekati saya. Dia jalan kerubuk kayak ada suara kuda yang sedang berlari gitu. Iya, tapi pada saat noleh itu gak ada apa-apa gitu. Memang benar sih apa namanya peziarah atau orang-orang yang pernah ke sana kita memang tidak dianjurkan untuk menoleh ke belakang itu. Memang tidak boleh. Ya, memang dianjurkan sih tidak boleh menoleh ke belakang kecuali kalau memang kita sudah break atau berhenti kita bisa menoleh ke belakang itu. Ternyata benar pada waktu saya tuh menoleh ke belakang ternyata tidak ada yang namanya kuda, padahal ada suara puluhan kuda itu sedang berlari mendekati saya padahal pada waktu saya noleh itu gak ada apa-apa. Padahal tebing, Ray. Iya sih, kita Yang lain melewati teman-teman yang lain. yang lainnya gak dengar gitu. Tapi pada saat saya itu di sepanjang saya melewati mau ke pos 2, firasat yang awal saya itu seperti membawa mayat itu gak ada udah. Kayak gak ingat gitu. Nah, pada waktu itu sekitar jam 9 malam atau jam setengah 10 itu saya sudah sampai di pos 2 di Tanah Lapang gitu. Nah, saya sampai kan pada waktu itu kan tahun 2013 saya kan tidak punya peralatan mendaki atau hiking gitu kan. Jadi saya membawa apa adanya. Tas sekolah saya bawa, terus yang sarung, terus kayak tikar kecil. Saya bawa bontotan, bawa nasi gitu, masuk bungkus. Jadi kita makan di sana dibungkus, kopi, teh itu. Terus akhirnya dapat beberapa menit kemudian tuh ada rombongan peziarah dari Jember itu datang mendatangi saya. Dia tuh menggerutu. Wah, kok gelo ketemu saya mana ulah rajo ibobo. Ketemu yang mana celing rajo ibobo gitu. Nah, padahal waktu kita lewat di trek yang sama itu kita nggak ada apa-apa ya, cuma ada hentakan-hentakan kuda yang seolah-olah itu mendekati saya. Ular iya, ular yang sangat besar itu. Satu orang apa berapa orang? Yang lihat itu rombongan sih, rombongan seperti rombongan peziarah dari Jember pada waktu itu. Terus dapat beberapa menit kemudian tuh datang rombongan dari PA, PA itu dari salah satu sekolah di Subo waktu itu. Datang dia itu, datang, wah udah apa namanya situasi pada waktu itu kayak yang ini rame ribut gitu. Jadi mereka ribut, wah ini gitu. Akhirnya yang awalnya saya itu istirahatnya enak tenang ya, udah kita gak bisa tidur pada waktu itu. Akhirnya si teman saya si Hendra itu dia gak bisa tenang gitu, dia marah-marah juga gitu. Dan dapat 1 jam kemudian rombongan dari si Jember ini, peziarah dari Jember, dia melanjutkan perjalanan ke puncak, diikuti oleh ini rombongan dari PA dari sekolah yang di daerah Subo itu. Akhirnya kita tetap istirahat di pos 2. Kita melanjutkan sekitar jam 2 pagi pada waktu itu. Kita melanjutkan, itu kita biasa aja normal pada waktu itu perjalanannya sih. Dan tepat pada saat itu kan kalau mau kita dari pos 2 ke pos 3
atau puncak itu kan kita ada tali sama tangga-tangga kan ya. Nah, pada saat kita Saya tak itu pernah dapat. kita nyampe di tangga pertama, nah mulai nih teman saya si Hendra, dia itu nafasnya mulai ngos-ngosan, bukan hanya ngos-ngosan tapi nafasnya, hembusan nafasnya seperti hembusan nafas orang yang sakaratul maut gitu. Sontak Bukan dong. itu hipotermia tapi Enggak. Bahkan di Ringgit tuh kalau Udah malam dingin. hari itu anget. anget gitu. Saya dekat Soalnya peziarah yang bersama dengan saya malah dia itu nggak pakai baju, dia jalannya gitu. Malah dia teman saya itu cuma tasik. itu perpaduan antara angin laut dan angin gunung gitu. Terus gimana itu? Tanjana. Teman saya tetap dia itu hembusan nafasnya seperti hembusan nafas orang yang lagi sakaratul maut. Saya tanya gimana, apakah mau break aja atau mau turun aja? Ya gak mau gitu. Lanjut aja mas, tanggung gitu. Ya kita jalan. Tapi setiap kita itu menaiki tangga dia juga seperti itu ngos-ngosan. Jadi hembusan nafasnya seperti hembusan nafas orang yang lagi sakaratul maut gitu. Nah, pikiran yang awal di awal perjalanan itu muncul lagi. Kok saya seperti bawa mayat gitu. Maksudnya bawa mayat itu bau apa yang akhir itu? Apa ya? Seolah-olah ada orang kelima. Oh, tanda-tanda. Iya, seolah-olah ada orang kelima pada saat saya jalan gitu. Nah, tapi pikiran seperti itu hilang dengan sendirinya. Nah, di waktu pada saat di tangga kedua itu muncul lagi. Muncul lagi itu. Oh, ini kok semakin kuat. Kok seakan-akan saya membawa rombongan seperti mayat gitu. Nah, akhirnya jam 5 pagi kita sudah nyampe di puncak. Kita bawa makan waktu itu dan kita juga nggak tahu sih yang namanya peraturan di sana nggak tahu, kita nggak boleh gini gini gini. Akhirnya kita kan sembarangan naruh makanan, akhirnya makanannya dicokot sama monyet pada waktu itu karena jadi monyet juga. ya karena monyet di sana itu tingkat apa namanya ya kriminalitasnya itu memang tinggi di sana. Iya, gitu. Karena sudah terbiasa pengunjung yang asik. Tapi pada waktu itu pada saat itu saya mau ke puncak itu kita ngantri dulu karena di atas ada pendaki kan gitu. Jadi saya upayakan pendaki yang PA itu turun dulu, baru nanti saya yang naik gitu. Ya karena radius tempat yang ada di sana memang apa ya terbatas gitu, sekitar 5 sampai 10 orang lah gitu. Jadi setelah rombongan PA itu turun, saya naik. Dah, pada saat saya naik gitu kan, yang terjadi apa? Mereka menyampah di atas gitu. Nah ini peringatan keras bagi bagi orang teman-teman yang mau mendaki, baik pencinta alam, baik yang memang komunitas dari pendaki. Ya, mereka di atas menyampah gitu. Terus gimana mas? Iya, saya lihat kertas-kertas berserakan ya, plastik-plastik makanan tuh banyak. Tahu nggak? Itu banyak kertas-kertas yang memang sengaja ditulis sama mereka gitu, dengan tulisan-tulisan gombal istilahnya gitu. Buat di foto dikirim. Iya, saya gini dong. Hai Rizky, kapan nyampe di sini? Ada salam dari Gunung Tinggi seperti itu. Nah mereka buat seperti itu, kata-kata yang memang gombal seperti itu. Bermain tadi temannya itu. Ya normal aja, normal aja gitu. Terus kita berinisiatif waktu itu membawa pulang sampah yang ada di sana. Lumayan sih yang sampah yang kita pungut itu sebanyak 3 kresek merah waktu itu, banyak sekali. Oh ya tadi ada yang lupa, pada saat saya itu memulai trek, kita juga punya misi untuk memasang beberapa rambu penunjuk arah untuk memudahkan yang namanya pendaki. Masih ada sampai sekarang? Masih ada dong. Itu warnanya warna merah sama kuning waktu itu. Terus lanjut pada waktu itu ini kan mereka yang rombongan PA ini kan menyampah di atas. Pada waktu itu saya hanya ngeletuk gitu kan. Coba deh kalian lihat, nanti mereka itu pasti akan mendapatkan karma. Gak usah lama, bentar lagi ya. Yang terjadi memang benar bang, pada waktu itu pada saat mereka turun, mereka itu diserang yang namanya abu tebal loh.
Bisa ada abu Ah, sana. kabut tuh Kabut. tebal banget, Kabut. Kabut. tebal. Kabut. Ah. Terus gimana? Iya, Gua tahu. ya karena posisinya saya di atas itu, yang namanya kabut tuh udah langsung. Naik nanti ya, Iya. dari bawah ke atas. Ya, jadi kita juga terperangkap di atas waktu itu kabut itu kan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu bermalah di atas pas kabut kayak gitu harus diem. Ya kita harus diam, kita harus menunggu sampai kabut itu benar-benar tipis dan benar-benar Nggak hilang. bahaya Gitu. tapi. Enggak sih, enggak bahaya gitu. Terus apa namanya ya? Mungkin sekitar jam 7:30 kita mulai turun karena pada saat itu cuaca juga agak panas di atas gitu. Karena di puncak Ringgit tuh kan tidak ada yang namanya pohon peneduh, hanya ada sebatas petilasan yang memang diberi yang namanya peneduh seperti seng kecil gitu. Yang di atas tuh kayak lihat sih di petilasan itu banyak sekali yang namanya fotokopi KTP, malah itu ada KTP asli yang ada di sana gitu. Saya juga nggak paham ini. Pesugihan itu. Makanya ini Daftar PNS soalnya. makanya saya juga nggak paham kenapa kok di petilasan itu ada yang namanya fotokopi KTP, Berarti orang-orang yang naik ke sana itu punya hajat punya sendiri. keyakinan sendiri. Iya, Jadi bukan cuma pecinta alam gitu yang naik ke sana. bener. Peziarah yang Peziarah punya biasa juga tujuan. yang memang punya Unik. Gitu. hajat gitu kan. Iya, pasti para pendaki yang pernah ke Ringgit pasti melihat di petilasan itu yang namanya tumpukan fotokopi KTP. Kalau bunga sih saya belum pernah belum pernah lihat. KTP. Karena kalau bunga ini lebih ke makamnya Raden Chontrokusumo di pos 1. di bawah. Ya. Itu kayaknya di atas kan ada patok itu, Mas. Apakah itu patok makam, Mas? Atau hanya tanda-tanda saja, acah aja? Kalau itu hanya petilasan gitu. Di Iya. puncak itu. Di puncak itu kayak apa namanya serpihan-serpihan bebatuan besar di sana itu hanya sebatas petilasan untuk Apa SMA apa? PA. Jadi saya turun sampai nunggu yang namanya kabut itu benar-benar tipis dan benar-benar hilang waktu itu. Saya sampai di pos 1 pada waktu itu jam 1:30 siang. Nah, namun yang saya herankan, pikiran yang awalnya itu saya memikirkan kok seperti bawa mayat tuh udah hilang gitu. Hilang lama kembali. Saya turun nyampe di pos 1 itu jam 1:30. Nah, si rombongan PE ini ada. Tapi pada waktu itu rombongan ini dia lagi nyantai-nyantai sih, nyantai lehe-lehe gitu di sana gitu. Nah, terus tidak lama kemudian mereka turun. Saya pun juga turun gitu. Dan karma kedua yang didapat dari mereka apa? Coba. Karma kedua yang mereka dapat tuh mereka terkena hujan lebat. Sampai enggak? Enggak, alhamdulillah. Padahal musim panas ya. Padahal waktu itu musim panas loh. Hujan lebat, sangat lebat waktu itu. Mereka itu kebingungan nyari mau neduh di mana gitu. Itu. Dan endingnya pada saat itu ternyata terjawab sudah kenapa kok saya seperti membawa mayat, karena ya dapat beberapa minggu kemudian teman saya itu ternyata meninggal. Yang Hendra tadi. Iya, yang dia menghembuskan dia seperti orang apa ya? Meninggal setelahnya. Ternyata beberapa minggu kemudian teman saya meninggal. Tanda-tanda kan. Iya, karena dari awal sudah saya merasa kok pendakian kali ini saya seperti membawa mayat gitu. Seperti diikuti mayat gitu. Padahal kita itu berempat, tapi seolah-olah ada yang kita berlima gitu. Jadi kalau Gunung Ringgit itu sih memang daya mistisnya kuat. Karena ada beberapa makam sih di atas. Baik makamnya Raden Chontrokusumo, makamnya Kiai Agung gitu. Terus sebutan Gunung Ringgit sih banyak sebenarnya itu. Ada yang orang yang menyebutnya Gunung Agung, Gunung Putri Tidur, ya, Gunung Soonan juga itu. Jadi banyak sekali sebutan daripada Gunung Ringgit itu sendiri gitu. Tapi kalau umumnya sih di kalangan yang sudah populer itu Gunung Ringgit. Tapi untuk kalangan peziarah biasanya mereka itu menamakan Gunung Agung gitu. Berarti
Mistisa itu ya hanya sebatas firasat ke temannya itu kan. Oh, Kalau iya. di lokasi memang gimana kalau di Ringgit? Kalau di Ringgit sekali, oh dulu pernah juga saya pada saat pas pengibaran bendera merah putih itu tahun 2021, pas 17 Agustusnya itu. Pada saat itu kan saya punya misi mau apa namanya membuat yang namanya eh apa namanya ya semacam kayak apa namanya itu ya bendera Hmm. tapi sudah kita paten di sana gitu. Kita ada misi seperti itu. Sampai pada waktu itu saya bawa yang namanya pasir, semen, air semen. Dipasang di sana. Iya gitu. Terus kita juga bawa yang namanya plakat, beberapa plakat sih untuk kita Jadi. pasang. Iya, kita pasang di sana gitu. Pas awal-awal kita mau jalan waktu itu jam 9 malam pada waktu itu sudah viral sudah ada di saya. Yang mana tas cantolan saya di sebelah kiri itu tiba-tiba itu putus gitu. Nah, akhirnya saya balik ke rumah, saya ambil yang namanya ini jarum gitu kan, sama benangnya waktu itu. Dan langsung saya berangkat pada waktu itu. Kita start pada waktu itu jam 10 malam. Ya. Jam 10 malam kita nyampe di pos 1 itu sekitar jam 12. Nah, di sini apa ya ketidakberesannya itu ya. Di awal-awal pendakian saja itu start kita sudah dibuat muter-muter pada waktu itu. Muter-muter di mana? Kita itu muter-muter jadi kita jalan sampai ke arah timur waktu itu. Sampai nggak kerasa bro. Nggak kerasa. Kita sampai berjalan ke arah timur sangat jauh sekali. Dan saya ngerasanya pada saat itu loh kok ini treknya ada saung gitu. Kok ada saung petani gitu. Apa saung? Saung seperti kayak apa namanya ya tempat untuk apa ya petani itu istirahat gitu, saung seperti itu atau gazebo gitu. Iya. Karena saya merasa kita sudah tersesat, akhirnya saya ngasih kode ke teman saya, ini kita udah gak beres, ini kita sudah dibuat muter-muter, ini kita sudah kesasar gitu. Akhirnya teman saya yang namanya Agus dia mencari jalan alternatif untuk biar sampai ke trek yang awal gitu kan. Nah, kita sama-sama nyari sih, saya nyari juga. Nah, pada saat saya nyari, ternyata pas di depan saya itu ada tebing atau jurang besar, Mas. Jurangnya besar, lebar dan dalam waktu itu. Loh, ini kok ada jurang gitu. Nah, pada saat pas teman saya itu sudah dapat trek atau jalur untuk keluar, tiba-tiba yang namanya jurang itu hilang dengan sendirinya. Dia berubah yang namanya berubah menjadi dataran atau kayak semacam lahan gitu. Loh, ini tadi kan ada jurang kok sekarang udah berubah dataran kayak Malam gini gitu. ya, malam. Malam waktu itu. Terus akhirnya pada waktu itu teman saya yang namanya Ansori itu kan tergilir apa namanya jatuh di sana gitu. Akhirnya si Ansori ini dia memutuskan untuk turun. Sendiri. Ya turun, tapi dia juga nggak mampu. Dia berjalan sendiri nggak mampu. Jadi harus dibopong pada waktu itu. Akhirnya ya ada beberapa teman-teman yang nggak mau untuk menemani Ansori ya saya akhirnya yang turun juga. Terus tapi di dalam benak saya, loh kok saya sendiri yang turun ya. Saya juga merasa takut pada waktu itu. Ya sudah saya pasrahkan aja. Akhirnya ada waktu itu ada mahasiswa Malang waktu itu namanya si Yamato gitu. Dia ikut saya waktu itu. Bener. Dia ikut saya waktu itu ikut turun gitu. Ya turun. Wah, kita kira-kira 1 jam kita turun itu waktu itu. Saya anterin teman saya yang mau pulang ke parkiran. Setelah sampai di parkiran itu sempat sempat panik juga Mas karena kunci yang dia itu taruh di tas atau di sakunya itu ternyata hilang gitu. Kunci sepeda. Iya, kita nyarinya sudah setengah mati Mas. Parkirannya di atas. Parkirnya di bawah Oh, gitu, bawah. di bawah di rumah iya, penduduk di ya. rumah penduduk. Ini parkirnya gunung. Iya. Masuk di tengah-tengah, Bang, di tengah-tengah. Tapi Mas, herannya Mas, Kuncinya hilang. kuncinya itu ternyata itu masih ada di sepedanya. Oh. Iya. Hilang mereka untung. Dan akhirnya ya sudah kita apa namanya antar sampai dia memacu yang namanya sepedanya kita lanjut ke atas gitu Sampai naik lagi, Bang. naik lagi sama Sama Yamato.
Kita naik lagi. Nah, tetap Mas nyampe di trek yang ada pohon kayu cirenya atau kayu Palembang. Nah, pada saat saya itu nyampe di sana di trek itu mungkin ya sekilas tuh ada seperti suara cekikan Mbak Kunti Mas itu. Oh, Ah, ah. di atas tuh. Ya. Iya di trek yang pohon-pohon kayu Terus ciren tuh Mas. denger yang siapa itu yang matu. Kalau Yamato sih dia kayaknya denger juga, cuma dia gak mau ngomong sama saya. Tapi Cuma bisa bahasa Indonesia itu ya. ya bisa dong gitu. Terus dia ngasih kode ke saya, Mas, yuk kita agak cepet. Aduh gimana ya? Saya juga mikir-mikir, kalau saya cepet nanti saya pastinya ngos-ngosan gitu. Karena kan tahu sendiri bobot berat saya kan seperti itu gitu. Akhirnya ya kita ya mau gak mau ya harus cepet gitu jalannya itu. Terus akhirnya kita nyampe di tempat teman-teman itu ngumpul, kita melanjutkan ke pos 1. Dan ternyata lagi-lagi teman saya namanya Rofiki ini, dia itu apa ya, setiap kali dia jalan, dia ada rasa apa kekecewaan, bukan kecewa sih, ada rasa dia itu bimbang gitu dengan mukanya yang cukup apa ya, pucat gitu. Itu yang di depan, yang di depan. Saya di depan, Oh. si Rofiki di belakang saya. Setiap kali kita berhenti si Rofiki ini ya mesti seperti kayak yang kecapean dengan muka yang Tatapannya pucat. kosong gitu. Tatapannya juga Terus, kosong gitu. Ya akhirnya nyampe di pos 1 kita jam 12 malam. Anak-anak udah tepar, udah ada yang makan, ada yang ngopi waktu itu. Dan si Rofiki pada waktu itu dia membuat pernyataan bahwa saya tidak akan lanjutkan ke atas atau ke pos 2. Ya, ya saya sih gak tega gitu. Ya sudah nanti saya temenin di sana. Namun si Rofiki mengelak, sudah Mas Willy ini harus menemani teman-teman apa namanya menyampaikan misinya untuk mengibarkan bendera merah putih pada saat 17 waktu itu. Akhirnya ya udah Rofiki saya tinggal, tapi di sana banyak loh pendaki yang memang tidak muncak, ada di pos 1, di pos 1. Jadi mereka jadi Rofiki banyak sih temannya di sana gitu. Ya sudah dengan berat hati saya melanjutkan perjalanan dengan meninggalkan si Rofiki ini. Dan terus waktu itu sebelum nyampe di mata air terakhir, nah itu tiba-tiba kaki sebelah kiri saya kayak ada yang dilempar batu gitu, seret 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 gitu. Dan mungkin saya gak respon, kaki saya itu apa ya, ada yang menyakar gitu gini ya. Terus kita nyampe di mata air terakhir waktu itu kita istirahat isi air. Dan apa yang terjadi pada saat itu, adik saya sama teman-temannya itu ngelihat kayak semacam apa ya, sesosok makhluk yang tinggi besar loh Mas, tinggi besar hitam berbulu pada waktu itu. Di atas. Ya di sebelahnya mata air terakhir itu. Terus dapat beberapa menit kemudian itu ada suara kayak orang yang jatuh dari pohon itu. Terus itu keras sekali. Itu semua orang dengar, cuma saya dengar cuma kayak yang gak begitu keras gitu suaranya gitu. Nah terus pada saat itu kita lanjut sampai ke pos 2. Kita nyampe di pos 2 itu sekitar jam 3 subuh kayaknya waktu itu. Ya kita nyampe di pos 2 jam 3 subuh. Belum saya duduk nyampe 5 menit, tiba-tiba saya itu dipanggil oleh salah satu pendaki yang waktu itu ngecamp di pos 2. Saya dipanggil, disamperin gitu. Mas ya, boleh minta tolong nggak ya? Loh kenapa ya? Ini Mas, teman saya ini kerasukan mana tadi Mas. Nah ternyata ada temannya yang kerasukan pada waktu itu. Tuh dia kerasukan. Setelah saya tanya kerasukan di mana? Ini ya Mas, ini mulai tadi ya. Terus saya nanya balik, ini tadi di mata air terakhir ini lama ya? Iya Mas, nah ini mungkin kemungkinan dia itu dapat di sana gitu. Dan ya, akhirnya kita mencoba untuk membantu dia itu menyadarkan dia gitu. Segudang cara kita apa namanya lakukan Mas. Di sana lah ya. Iya, ada yang ngaji, ada yang baca doa sampai mereka berbusa gitu. Marah-marah Anda. Ya, Enggak marah-marah. enggak marah-marah sih, cuma dia diem terus juga kayak yang meronta-ronta gitu, tapi meronta-ronta kecil itu gitu.
Terus saya coba waktu itu apa namanya ya membantu dalam menetralisir si pendaki yang kesurupan ini. Memang nggak ini mas, nggak langsung selesai gitu. Akhirnya saya ingat pengalaman pada waktu itu saya juga pernah membantu orang yang kerasukan. Akhirnya kaki daripada orang yang kesurupan itu saya lumuri cabe mas gitu. Saya lumuri cabe, saya lumuri cabe, pada itu saya nyari cabe gak ada mas. Yang ada hanya bawang putih. Akhirnya Mbak Santi itu nyari cabe di sebelah pohon itu ada mas. Ada. Dilumuri cabe mas. Pertama dilumuri bawang putih. Itu sempat membaik. Ya membaik. Nah, udah saya tinggal akhirnya si yang kesurupan ini saya kasih yang namanya susu hangat, saya kasihkan biar berkeringat atau jauh membaik gitu kan. Dan akhirnya mas dapat beberapa menit kemudian itu kambuh lagi dia itu, kambuh lagi. Dan saya coba istilahnya sedikit berinteraksi gitu lah. Ternyata dia itu kerasukan sosok nenek-nenek mas gitu. Sosok apa ya? ya istilahnya nenek-nenek ini gak suka dengan rombongan ini gitu. Gak suka dia ke rombongan ini gitu kan. Terus tidak lama kemudian dia juga kerasukan yang namanya sosok ini mas, sosok orang yang memang seperti orang-orang zaman dulu mas, di zaman Majapahit itu mas. Itu sosok yang menghampiri dia gitu. Terus ada juga sosok anak kecil yang juga menghampiri dia gitu. Banyak ya, Iya, akhirnya ya dengan segala cara kita lakukan biar dia sadar. Akhirnya saya waktu itu matur meminta ke Raden Contrukusumo dengan gini, kula nyoona tolong Raden Contrukusumo nikah nak potona pabersaki ini, orang ini tolong disembuhkan. Ya alhamdulillah mas, dapat beberapa menit kemudian dia sadar gitu. Dan yang membuat suasana itu kacau mas, ternyata saya tertuju sama satu tenda yang ada di pojokan sebelah barat tuh mas. Saya tanya, itu di dalam tenda itu siapa? Teman saya mas, siapa? Cewek cowok. Itu mas penyebabnya. Berarti Gitu. buat salah berarti. Iya. Di puncak itu di pos 2. Jadi saya tegur, kalau memang mau mau bermalam atau mau tidur di dalam tenda, usahakan tuh cowok semua atau cewek semua, jangan seperti itu. Kalau seperti itu pasti ada hal-hal atau mengundang yang memang tidak diinginkan nanti gitu. Kebanyakan kan sekarang pendaki-pendaki ya menyalahgunakan konsep seperti itu. Ya tapi mohon maaf gitu. Itu yang saya temui waktu di Gunung Ringgit waktu itu. Ya awalnya sih kita memang jam 3:30 mau lanjut ke puncak gitu. Benderanya jadi itu berarti di atas. Iya, jadi. Sampai sekarang ada. Alhamdulillah masih ada, walaupun ada segelintir orang-orang tangan jahil. Iya, tangan-tangan jahil yang merusak bendera atau semacam tugu yang kita buat pada waktu itu, rusak sekarang. Itu izin dulu ya? Ya, pastinya itu. Terus dari awal misi saya gitu, kita jam 3:30 kita lanjutkan perjalanan, ya akhirnya kita melanjutkan jam 6 pagi mas. Jam 6. Iya, karena ada hal seperti itu. Akhirnya mau menuju ke puncak aja kita harus ngantri mas, saking banyaknya pendaki pada itu. Kita ngantri rame karena kan momennya momen tepat 17 Agustus waktu itu 2021 waktu itu. Nah, itu Seringgit ya. Iya. Saya penasaran sih bioskop, tapi inilah katon dulu ya. Mana Novi? Kalau pas kesini lagi kita ngomong lagi atau nyaman langsung di lokasi kapan-kapan ya? Ya kalau di lokasi lebih mantul mas. Langsung uka-uka. Ya ngobrol-ngobrol lah. Kopinya saja.